Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMPN 1 Atap Parigi, Kabupaten Pangandaran. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201501685320, nomor induk mahasiswa 230010392209772268. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Atap Parigi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada sehat? Masih semangat? Semangat. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Takut pada siang hari ini ada yang tidak masuk ataupun pulang ya. Apakah hadir semua pada kesempatan kali ini? Tidak? Ya, tidak. Yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk siapa? Lukman. Alasannya? Oh, lagi latihan. Yang kedua? Elsa. Sakitnya? Elsa sakit. Yang ketiga? Ada lagi? Udah 2 orang. Ya, terima kasih. Berarti mudah-mudahan yang lagi latihan untuk persiapan FL2SN itu menjadi termotivasi, menjadi nantinya bisa mengikuti ya. Kemudian yang tidak hadir dengan alasan tanpa keterangan, mudah-mudahan besok hari bisa sekolah. Pada kesempatan kali ini, pelajaran IPA Biologi akan membahas tentang masalah daripada pencemaran lingkungan, yang lebih spesifik kepada pencemaran tanah ya, pencemaran tanah. Kalian bisa mengetahui lebih jauh dulu ya tentang keadaan lingkungan di sekitar sekolah ya. Silahkan lihat dulu. Ini video keadaan di lingkungan sekolah kita ya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap keadaan lingkungan sekolah kita? Apakah tercemar atau tidak? Tercemar. Itu merupakan daripada pencemaran tanah. Yang lebih umum pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Untuk antisipasinya gimana? Harus membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Walaupun kita berada di sekolah di sini, kita harus tetap menjaga kebersihan. Untungnya untuk siapa? Buat untuk kita tetap sehat. Ya. Lalu pada kesempatan sekarang kalian akan diberi sebuah pertanyaan sampai sejauh mana ya kalian itu mendalami daripada
pencemaran tanah. Maka di sini ada soal pretest. Ya. Silahkan baca, kemudian jawab. Silahkan baca, kemudian jawab. Perhatikan gambar. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa suatu zat yang mengalami pencemaran tanah disebut. Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa suatu zat yang mengalami pencemaran tanah disebut polusi, limbah, sampah, polutan. Apa? Disebut sampah. Betul ya, ternyata ada yang bisa menjawab. Tepuk tangan ya. Ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran tanah di lingkungan sekitar dengan benar ya. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan pada tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil kerja laporan sederhana tentang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran tanah dengan benar. Nah, ada 3 tujuan yang harus kalian laksanakan pada kesempatan kali ini. Ya. Maka dengan demikian, langkah-langkahnya orientasi masalah, ya. Kemudian menonton video, membuat pertanyaan, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kembali lagi ke permasalahan apa yang mau dijelaskan, apa yang mau dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu pencemaran tanah. Apa yang mau ditanyakan daripada pencemaran tanah yang sebelumnya, yang menjadi permasalahan buat kita? Ada tidak? Yang menjadi permasalahan buat kita dari pencemaran tanah. Misalkan dengan adanya apa? Ada? Ya, silahkan. Bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah? Bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah? Ya, bagus. Tepuk tangan. Ada yang bertanya, bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah? Sebelum mengatasi, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan adanya apa? Misalkan, dari mana? Misalkan, silahkan. Bisa terjadi munculnya pencemaran. Pak, pencemaran itu misalkan dari apa saja? Misalkan, ada nggak? Ya, itu salah satu ya, bagaimana cara, termasuk nanti ada di LKPD. Maka dengan demikian, gali dari video yang akan ditayangkan nanti sebagai acuan kalian dalam mengerjakan LKPD. Sekaligus kalian menggali bagaimana tanah yang tercemar, bagaimana ciri-cirinya tanah yang tidak tercemar ya. Untuk itu mari kita saksikan video untuk memulai. Nah, ini ya. Dengan pengamatan video untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, setelahnya permasalahan muncul. Tuh, kita mulai untuk menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun dapat mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung bagi kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Itu video secara mendetil
dari pencemaran tanah. Maka dengan demikian kalian harus bisa menjawabnya. Setelahnya LKPD dibagikan kepada tiap-tiap kelompok. Silahkan untuk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan berkelompok. Didekatkan itu mejanya. Baca dulu ya dari LKPD-nya, tujuan pembelajarannya ada, kemudian materinya. Nanti sambil dilihat di sini tanah yang tercemar dan tanah yang tidak tercemar. Bedanya bagaimana? Ada apa yang tercemar sesuai dengan apa yang tadi dalam video, apakah sesuai tidak itu antara temar adanya plastik dari limbah rumah tangga seperti itu. Kemudian ada dari bangunan yang termasuk limbah keras ya, seperti ada keramik, ada genting dan sebagainya. Yang kelompok ini silahkan sama ya, diamati dulu dari perbandingan tanah yang tercemar dan tidak. Kemudian materinya ini dibaca. Ini kemudian permasalahannya apa, dan ini di sini muncul sebuah pertanyaan. Permasalahannya apa yang tadi disebutkan, penyebabnya, dampaknya, solusinya, buat kesimpulan dari yang tadi yang 4. Yang diisi ya ini di sini dulu ya, kelompok 2, kemudian kelas berapa, anggotanya siapa saja. Silahkan bergabung. Ini nama kelompok, kelompok berapa, kelompok 3 ya, kemudian anggotanya. Kemudian amati di sini kan ada prakteknya, cirinya ya. Ini tanah yang tercemar, ini tanah yang tidak tercemar. Kalau yang tercemar ada apa di sini ya. Kemudian ini sambungkan sebagai penambah dari video yang tadi dan materi yang ada di sini ya kan. Silakan amati, dan itu mejanya dengan seperti ini. Ini tidak terbukti apa adanya kerja kelompok ya, tidak terbukti adanya kerja kelompok. Nah, tuh. Pindah ke sana. Ini ke sini kan. Nah, itu porsinya ini. Kasih nama kelompok, kelompok berapa, kelas berapa, anggotanya siapa, tulis. Silahkan. Nanti mempunyai pendapat. Oh, ini berarti tidak ada pencemaran. Kalau yang pencemaran ini ada plastik dari limbah apa, ya seperti itu. Tapi disesuaikan dengan di sini pertanyaan di sini. Nah, ini. Tunjuk, amatilah gambar yang tadi. Permasalahan naon? Permasalahannya yang tadi. Limbah. Rumah tangga, misalkan limbah pertanian, permasalahan. Bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah dari limbah rumah tangga? Berarti penyebabnya apa? Ya, permasalahannya berarti pencemaran tanah dari yang kalau kelompok ini misalnya mau dari apa, dari pabrik yang tadi bisa dilihat di sini dari materinya. Nah, ada limbahkannya.
pencemaran limbah domestik rumah tangga, mau mengambil yang satu atau yang nomor 2 atau yang nomor 3 ya. Itu ada pencemaran limbah industri. Nah, permasalahan naon di dia berarti limbah cairan berupa sisa-sisa polongan industri pelapisan logam tuh kayak di dia dampakna ya non penyebabna tuh dampakna terus solusin tuh silakan. Mau mengambil yang mana? Nah, tina iya teh permasalahannya. Mengambil dari nomor 1, 2, 3. Nah, nomor 3, limbah pertanian. Penggunaan pupuk terus-menerus akan merusak struktur tanah. Permasalahannya naon? Jadi anu dinan KPD tadi permasalahannya terlalu banyak naon dia menggunakan naon dia pupuk tuh atau menggunakan obat pestisida dia penyebab masalahnya bisa sok permasalahanana kayak penyebabnya terlalu banyak permasalahannya. Nah iya Pak. Oh di dia tadi tulis permasalahannya apa yang jadi masalah tanah jadi kering permasalahan penyebabnya terlalu banyak kan gitu jadi ya tanah menjadi keras kering keras mohon ya permasalahan tina iya mau ngambil nomor 1 teh berarti limbah domestik atau rumah tangga tuh berarti permasalahanana banyaknya sampah di sekitar rumah itu banyak sampah anorganik di tanah sekitar rumah. Penyebabnya naon cing membuang sampah sembarangan gitu. Terus dampaknya tanah menjadi tercemar dampaknya tanah kelihatan banyak sampahnya kan gitu solusinya tadi naon jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya itu kesimpulannya nanti bikin ya. Ini yang kelompok 4 permasalahan yang dihadapi pencemaran tanah akibat naon mengambil dari sini dari pencemaran yang faktor penyebab pencemaran apakah mau mengangkat limbah domestik atau nomor 2 atau nomor 3 itu nomor 1 berarti di dia pencemaran tanahnya akibat naon limbah rumah tangga so tuh dipikirkan oleh kelompok anggota yang lain penyebabnya munculnya permasalahan itu penyebabnya apa tuh misalkan tampak pada apa ini akibat dari adanya ini kan tanah yang tercemar adanya bekas-bekas makanan itu tercemar ini adanya karet membuang sampah sembarangan kan gitu nah penyebabnya berarti apa membuang sampah sembarangan dengan cara bebas misalkan penyebabnya aya deui kedua naon itu ya udah kelompok 1 udah 2 udah kelompok 3 sedikit lagi kelompok 4 sudah ya karena sudah maka Bapak silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan ya silakan semuanya ke depan
Bapak akan nilai ya. Rekan-rekan, itu dari kelompok 1, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya pada diskusi. Yang keras agar jelas. Permasalahan tanah menjadi kering dan keras yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa tumbuh karena kekurangan nutrisi. Penyebab penggunaan pupuk yang terus-menerus akan merusak tanah, hama tanah, kebal terhadap pestisida. Dampak tanaman tidak bisa tumbuh di area yang tercemar. Struktur tanah menjadi kering dan keras. Solusi pembuangan sampah pada tempatnya, membuat tempat sampah di area yang ramai. Karena kesimpulan dari pencemaran tanah kalian analisa tersebut. Kesimpulan dari kami adalah tanah yang tercemar tidak bisa untuk menjadi tempat penanaman karena tanah yang tercemar tidak memiliki nutrisi. Dari kami ada pertanyaan. Katanya hasil diskusi kelompok 1 itu sudah disampaikan. Apakah ada pertanyaan dari permasalahan dari kelompok 1 tentang masalah pencemaran tanah yang khususnya pada pencemaran pertanian? Coba ya, silakan. Apakah ada cara untuk mengatasi pencemaran tanah? Cara yang lain. Bagaimana? Apakah ada cara lain untuk mengatasi pencemaran tanah? Yang keras? Membuang sampah pada tempatnya. Terus Mungkin ada lagi? Kelompok yang lain bertanya? Ada? Ya, tutup silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak silakan untuk kelompok 2 tampil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 1, Kelompok 2. kedua akan mempresentasikan hasil diskusi dari pencemaran tanah. Kami akan membacakan hasil diskusi kita adalah permasalahan banyaknya sampah anorganik di sekitar rumah. Penyebab membuang sampah sembarangan. Dampak tanah menjadi tercemar dan banyaknya sampah. Solusi tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Buatlah kesimpulan dari pencemaran tanah laut yang telah kalian sebutkan. Tanah tidak tercemar, tidak ada sampah. Tanah yang tercemar terdapat banyaknya sampah. Melihat video tadi, kita jadi tahu bahwa tanah yang tercemar bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Dan menjadi tahu apa dampak pencemaran tanah. Dan menjadi tahu apa solusi untuk mengatasi zat berbahaya dalam tanah. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang mau bertanya katanya dari kelompok 4, silakan. Adakah solusi yang lain tentang masalah apa? Tentang masalah pencemaran. Yang diangkatnya solusi apa dari sini? Tadi. Tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Solusi yang lain membuat poster tentang membuang sampah pada tempatnya. Berarti poster itu sebuah larangan. Jangan membuang sampah di
area, misalkan seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana agar warga tidak membuang limbah padat atau cair di sembarangan? Bagaimana caranya? Memperingati. Dengan cara memberi peringatan, katanya. Lalu, ada yang lain lagi? Tadi membuat poster, kemudian memberi peringatan, kemudian yang terakhir memberi sanksi. Bisa seperti itu. Ada lagi? Ya, karena tidak ada, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 2. Bapak silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan. Belah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak tanah menjadi keras, habis, kering. Solusi mengurangi penggunaan pestisida. Dari hasil pengamatan yang telah kami analisis dari hal tersebut, bahwa tanah yang tidak tercemar memiliki ciri tidak tercemar dengan limbah plastik, sedangkan tanah yang tercemar memiliki ciri yang tercemar dengan limbah plastik atau limbah padat. Itu dari penggunaan pestisida. Mungkin dari kelompok yang lain 1, 2, dan 4 ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa dampak pencemaran tanah bagi masyarakat? Apa dampak pencemaran tanah bagi masyarakat? Tanah menjadi keras, tandus atau kering. Akan terjadinya kesehatan masyarakat terganggu. Seperti itu. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, ditutup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos, buat kelompok 3. Kelompok terakhir, silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya akan disampaikan oleh Wiki. Permasalahan pencemaran tanah akibat limbah rumah tangga, penyebab pembuangan sampah plastik sembarangan, pembuangan limbah deterjen secara bebas atau sembarangan. Dampak dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Solusi: tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi sampah yang ada di permukaan tanah dan menyediakan tempat sampah di area tersebut. Kesimpulan dari pencemaran tanah yang telah dianalisis, limbah rumah tangga sangat berbahaya ketika dibuang sembarangan, akan berdampak buruk bagi tanah dan ekosistem yang ada di dalam tanah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari kelompok 3 mau bertanya? Bagaimana solusi agar masyarakat tidak mencemari tanah? Memberi peringatan ya kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi?
Cuman itu yang ditanyakan. Satu. Dada? Ya, tutup. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan, aplaus. Ternyata semua sudah bisa mempresentasikan hasil daripada apa yang didiskusikan melalui lembar kerja. Semua bisa paham, semua bisa menyelesaikan, semua bisa menjawab, ya. Maka dengan demikian kalian tahu, ya, apa permasalahannya, apa dampaknya, apa penyebabnya, mengambil kesimpulan. Maka dengan demikian, apa itu pencemaran tanah? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Silakan. Kiki. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah. Nah, itu adalah pencemaran tanah, ya. Jadi di mana bahan kimia, bisa termasuk bahan kimia atau kemasan-kemasan yang bersatu menyatu dengan tanah, itu termasuk pencemaran tanah. Pencemaran tanah ada yang dari limbah yang lunak, ada yang dari limbah yang keras, ya. Yang lunak itu misalkan sejenis plastik, ya. Kemudian yang keras sejenis kaleng, kemudian besi, ya, banyak gitu, ya. Itu termasuk ke dalam limbah. Faktor penyebabnya mungkin ada yang kalian tahu. Apa itu faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Limbah domestik atau rumah tangga? Ya. Limbah pertanian. Jadi ada tiga, ya. Yang termasuk limbah domestik atau limbah rumah tangga di rumah-rumah kalian pun juga banyak sekali. Dan mungkin kalian selaku pelakunya. Betul. Tidak disadari habis makan apa kemasannya sambil jalan dibuang. Bahkan ketika ada yang limbah yang keras, misalkan dari gelas pecah, ya, kemudian dibuang kemana saja, yang penting tidak ada dari rumah. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri itu, ya, itu di pabrik-pabrik, misalkan dari pewarna, ya, dari pewarna itu dibuang ke tanah, sehingga tanah itu akan menjadi tercemar. Karena apa? Zat-zat hara di sana sudah tercampuri oleh limbah-limbah industri, ya. Kemudian yang ketiga, limbah pertanian. Karena lahan pertanian kalian itu diserang oleh hama, maka dengan seenaknya menggunakan obat, maka nantinya si lahan pertanian itu menjadi kering, ya, overdosis. Yang tadinya berguna untuk membasmi hama, tetapi kerugiannya menjadi apa? Tanah tercemar, ya. Itu. Dampak pencemaran tanah bagi kesehatan. Ada yang tahu? Ada? Dampak pencemaran tanah bagi kesehatan, yaitu tergantung kepada tipe polutan yang masuk ke dalam tubuh dan kerentanan polusi yang terkena, ya. Berarti banyaknya yang masuk terhadap tubuh kita, yaitu dengan saluran pernapasan atau dengan melalui tangan nempel pada makanan.
termakan. Nanti apa ya yang dirasakan oleh manusia? Bisa sakit kepala, kemudian pusing, lalu iritasi mata, ya, dirasakan oleh mata, penglihatan itu tidak jelas, letih, ya, kemudian ruam kulit. Jadi terasa di kulit itu, ya, semacam retak-retak kering gitu ya. Itu yang gejala-gejala ringan dari dampak yang tadi. Setelahnya mempelajari pencemaran tanah, apa yang dirasakan oleh kalian semua? Senang atau menjadi tahu atau bagaimana? Menjadi tahu penyebabnya apa ya. Kemudian cara mengatasi ya, cara mengatasinya. Maka dengan demikian Bapak akan menguji kalian dengan post test, mengisi lembar pertanyaan, satu orang satu, kasih nama kelas, silakan isi. Sebanyak 5 soal. Namanya siapa? Kelas ya di Cakra, kasih nama dulu. Itu sebagai proses hasil kalian dalam memahami materi pada kesempatan kali ini, sehingga diuji dengan sebuah tes tertulis ya, penilaian terakhir. Nanti akan Bapak nilai apakah tuntas tidak. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, tapi yang paling banyak pertanyaannya itu kepada kelompok 3 ya. Untuk itu silakan kasih tepuk tangan. Bapak mengingatkan kepada kalian untuk pertemuan yang akan datang tentang masalah daripada pencemaran lingkungan mengenai pencemaran udara. Maka silahkan untuk baca-baca di rumah, cari materinya agar nanti pada pertemuan yang akan datang tidak akan canggung lagi membahas tentang masalah daripada pencemaran udara. Maka dengan demikian pertemuan kali ini bisa ditutup dengan silahkan dipimpin untuk berdoa. Ya. Sok bebas. Belum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Saudara yang mati live. Terima kasih saya. Pada guru yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bertemu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.